Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA hari ini dengan materi kelanjutan dari pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang pengukuran. Nah, jika kita ingat-ingat, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang keterampilan proses dalam IPA, yaitu keterampilan proses dasar. Salah satu keterampilan yang perlu kita kuasai yaitu adalah keterampilan mengamati. Nah, mengamati ini adalah kegiatan atau kemampuan untuk mengamati objek-objek dan fenomena alam menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran menggunakan alat ukur yang sesuai. Pertama-tama, silakan perhatikan gambar berikut ini. Nah, menurut kalian, kira-kira apa sih yang sedang dilakukan orang pada gambar tersebut? Sekarang kita lihat kembali gambar kedua. Menurut kalian, apa sih perbedaan dan persamaan dari aktivitas yang dilakukan orang dari kedua gambar tersebut? Ya, jadi persamaannya adalah gambar satu dan kedua itu sama-sama merupakan gambar seseorang yang sedang diukur suhu tubuhnya. Namun perbedaannya, pada gambar pertama itu menggunakan alat yang namanya termometer, sementara pada gambar kedua itu tidak menggunakan alat. Dia cuma meraba dahi dari orang yang ingin diukur suhu tubuhnya dan kemudian menyimpulkan apakah suhu tubuhnya tinggi atau tidak. Oke, sementara abaikan tentang suhu tubuh, kita bacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu adalah nantinya kalian dapat menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau baku. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai materinya, yaitu tentang pengukuran. Di dalam pengukuran kita perlu mengenal 3 istilah, yaitu ada yang namanya besaran, satuan, dan alat ukur. Kembali ke gambar pertama tadi, nah maka di sini kita dapat menentukan 3 komponen tadi. Yang pertama, besaran yang diukur itu dinamakan suhu, satuannya adalah derajat Celcius, dan alat ukur yang digunakan adalah termometer. Lalu, apakah pengukuran hanya terbatas pada itu? Oh, tentu tidak. Masih banyak pengukuran lain. Mungkin kalian juga sudah sering melakukan yang namanya pengukuran, atau mungkin kalian sering melihat kegiatan pengukuran namun kalian tidak menyadari. Contohnya, pada saat kalian ke pasar itu disuruh belikan bawang 1 kilo. Nah, sebenarnya kegiatan menimbang itu merupakan juga kegiatan pengukuran. Terus sering juga kita mengukur tinggi badan, panjang meja, dan juga kegiatan pengukuran-pengukuran lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang kita bahas tentang besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai dan dinyatakan dalam bentuk angka, serta memiliki satuan. Contoh dari besaran yaitu adalah pertama suhu tubuh, panjang meja, luas tanah, tinggi badan. Sementara perasaan suka, perasaan takut, rasa lelah itu bukan merupakan besaran karena tidak dapat diukur dan tidak ada nilai yang jelas serta satuannya pun tidak ada. Makanya jika seseorang mengatakan aku suka sekali sama boneka, nanti kalau kita tanya seberapa besar sukanya, dia tidak akan mampu menjawab karena memang tidak ada ukuran yang pasti. Jadi itu bukan merupakan besaran. Berbeda jika seseorang mengatakan, aduh aku capek sekali tadi aku berjalan jauh sekali. Nanti kan kalau kita tanya seberapa jauh, dia bisa mengatakan 1 kilometer, 2 kilometer, karena emang jarak itu bisa diukur. Maka dapat dikatakan bahwa jarak itu merupakan besaran karena dia dapat diukur, memiliki nilai, dan memiliki satuan. Selanjutnya satuan. Satuan adalah standar ukuran dari suatu besaran. Setiap besaran pasti memiliki yang namanya satuan. Contoh, satuan dari panjang adalah meter, sentimeter, kilometer, dan lain-lain. Satuan dari suhu adalah derajat Celcius, satuan dari luas adalah meter persegi, dan satuan dari volume adalah meter kubik, liter, dan lain-lain. Baik, kembali kepada besaran. Jadi besaran dibedakan menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan para ahli fisika. Jumlah besaran pokok ada 7, seperti terlihat dari tabel. Di situ diurutkan dengan urutan supaya mudah diingat. Yang pertama adalah jumlah zat dengan satuan mol. Kemudian yang kedua intensitas cahaya, satuannya kandela atau CD. Waktu, satuannya sekon atau disingkat S. Arus atau kuat arus listrik, itu satuannya ampere disingkat A. Suhu, satuannya Kelvin disingkat K. Massa, satuannya kilogram disingkat kg. Dan panjang, satuannya meter disingkat
M. Untuk mengingat nama-nama besarannya itu bisa kita singkat dengan JIWA-SMP yang merupakan huruf awal dari besaran-besaran pokok tersebut. J untuk jumlah zat, I untuk intensitas cahaya, W untuk waktu, A untuk kuat arus listrik, S untuk suhu, M adalah massa, dan P adalah panjang. Jadi JIWA-SMP merupakan besaran pokok. Selanjutnya yaitu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh dari besaran turunan yaitu adalah luas. Jadi luas diturunkan dari besaran pokok panjang. Ya, seperti kita tahu bahwa rumus luas, misalnya luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Dalam hal ini panjang dan lebar adalah nama lain dari besaran pokok panjang. Jadi untuk membedakannya, yang satu disebut panjang dan yang satu disebut lebar untuk membedakan penamaan pada gambar. Nah, sementara satuannya pun juga sudah berubah. Bukan lagi satuan besaran pokok panjang yaitu meter, tetapi satuan dari besaran turunan luas yaitu adalah meter persegi atau meter pangkat 2 yang berasal dari satuan besaran pokok panjang dikalikan dengan satuan besaran pokok panjang M kali M sehingga meter persegi. Selain luas masih banyak lagi besaran turunan lainnya. Beberapa contohnya seperti disajikan pada tabel, yaitu kecepatan, massa jenis, volume, gaya, dan energi. Untuk lebih mudahnya, kalian cukup mengingat 7 besaran pokok. Jika di luar dari 7 tadi, maka itu merupakan besaran turunan. Namun, perlu diperhatikan bahwa beberapa besaran pokok itu memiliki nama alias, terutama besaran pokok panjang. Nama alias dari besaran pokok panjang di suatu keadaan bisa berubah menjadi lebar, bisa berubah menjadi tinggi, bisa berubah menjadi jari-jari, diameter, keliling, dan lain sebagainya. Cukup kalian kenali dari satuannya. Jika satuan yang melekat pada besaran tersebut masih merupakan satuan dari besaran pokok panjang tanpa embel-embel pangkat dan lain sebagainya, maka itu masih merupakan besaran pokok. Baiklah, demikian pembahasan dari materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini berkah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Untuk link soalnya terdapat pada bagian deskripsi dari video ini. Selamat mengerjakan. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.